Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di webinar dari Pi Auto ID dengan topik How to Automate Your Desktop App. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah uh, hadir di webinar ini. Sebelum acara kita mulai, baiknya kita kenalan dulu nih. Mulai dari saya ya, perkenalkan. Saya Olin sebagai host yang akan membersamai teman-teman semua di sini sama kurang lebih nanti 1 jam ke depan. Lalu ada juga rekan saya tidak sendiri di sini. Ada rekan saya Bang Eri, mana Bang Eri? Halo, halo. Saya ada Nanti di Bang pojok Eri, bawah. Oh, ya, pojok bawah. Itu di nanti pojok bawah ya. Bang Eri yang akan menemani saya jadi moderator di sini. Lalu untuk teman-teman di sini yang udah hadir, boleh juga dong kenalan dari mana aja, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya, asalnya dari mana. Kalau saya kebetulan domisili sekarang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di IY. Kalau Bang Eri dari mana nih Bang? Aku dari daerah istimewa Bali. Bali doang sih. Dari Bali, dari Bali. Ada Kak Yali dari South Tangerang. Lalu ada Kak Wisnu Satriadi dari Kalimantan. Teman-teman yang lain Kalimantan dari dan mana nih? Tangerang hujan nggak ya kira-kira ya? Nggak ya? Ada Kak Esar dari Jakarta. Kak Muhammad Syahrozi dari Jakarta juga. Itu keren tuh. Ada yang dari planet Bekasi tuh, Bang Dava tuh. Dari planet yang lain. Oh itu beda ya, itu lagu Tangerang ya. tuh beda tuh. Sekarang udah ganti deh lagunya deh. Ada Kak Franz Jeski dari Tangerang Selatan juga. Oh ini tetangga Bang Yali nih. Candaan tuh. Ada tetangga saya juga nggak ini? Nggak ada ya. Bulan depan kayaknya tetangganya baru main ke sini. Oke teman-teman, ini uh, webinar kali ini diselenggarakan oleh Pi Auto ID. Jadi apa itu Pi Auto ID? Jadi Pi Auto ID itu adalah sebuah platform untuk belajar dan sharing tentang automation menggunakan bahasa pemrograman Python. Kami ada beberapa platform untuk sharing dan diskusi. Ada Instagram, ada Telegram, dan ada LinkedIn. Nanti teman-teman yang mau follow bisa follow di Instagram atau di LinkedIn, atau yang mau diskusi di kolom chat ada di grup Telegram. Lalu kenapa namanya Pi Auto ID, belakangnya ID? Karena ini untuk warga Indonesia ya. Kalau untuk warga negara lain nanti kami pikirkan dulu untuk buka cabang gitu ya. Untuk sementara Indonesia dulu. Lalu di sini sebelum memulai webinar, kami ada section baru yaitu intermezzo dan sharing informasi yang akan dibawakan oleh Bang Eri. Udah siap Bang Eri untuk membawakan informasi-informasi terkini? Siap. Udah dong, udah siap. Oke, silahkan Bang Eri. Oke, thank you, thank you. Ya, udah muncul ya. Nah, ini ada sedikit info objektif yang berupa info yang bisa berguna
buat teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau nggak butuh belum tentu berguna ya. Gitu. Gigi goyang. Salah satu cara mengatasi gigi goyang adalah matiin musiknya. Jadi kalau musiknya mati, otomatis giginya nggak goyang lagi. Terus sekarang ini di Amerika, Presiden Trump hanya mengakui 2 gender, yaitu cowok dan cewek. Jadi kalau gendernya berbeda, itu istilahnya else, jadi gendernya nggak valid ya. Sekarang udah mulai ke Boolean nih, tipe datanya Amerika ini. Lalu ada juga informasi tentang red flag. Kenapa disebut red flag? Atau Anda bisa disebut red flag jika berperilaku toksik, kurang jujur, lalu kontrol berlebih, tidak bisa mengelola emosi dengan baik, tidak berkomitmen. Bukan karena Anda membawa bendera merah. Itu yang disebut dengan red flag. Lalu ini ada satu disclaimer ya. Kebetulan pita suara pembicara kita hari ini sedang tidak 100%. Jadi kami dari Pi Auto ID memohon permakluman pada teman-teman. Lalu disclaimer lainnya, pembahasan kali ini berupa pembahasan general karena ada banyak yang mesti dibahas. Jadi untuk lebih core to the core lagi, nanti kita bisa diskusiin lagi di grup Telegram kita di Pi Auto ID. Lalu disclaimer lainnya, sebagian besar automation ini akan dijalankan pada operating system Windows. Jadi untuk pengguna operating system yang lain mungkin sedikit kurang relate ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Oke, terima kasih nih? Bang Eri. Lanjut ke Bang Uno nih ceritanya ya. Oke, terima kasih Bang Eri atas informasi yang berguna sekali. Berguna sekali. Untuk acara selanjutnya, langsung aja kita ke materinya yang akan disampaikan oleh Bang Uno, Bang Arya Susena, atau Bang Ide Jongkok. Silakan Bang. Aduh, itu Bang Erik. Ada aja ini. Oke, thank you semuanya teman-teman. Saya nyalain kamera dulu. Oke, udah kelihatan ya. Thank you semuanya udah datang ya. Walaupun ini benar dibilang sama Bang Eri, kondisi suara saya lagi tidak terlalu bagus. Dari tadi saya puasa ngomong. Jadi kalau di tengah-tengah tiba-tiba suaranya hilang atau apa, jadi mohon dimaklum ya. Namanya juga lagi musim penyakit ya. Kita lanjut aja yuk. Kita mau ngapain sih hari ini? Kita hari ini, oh ya teman-teman, hari ini kalau teman-teman kita akan bahas soal automation desktop ya. Jangan berharap teman-teman saya bakal nge-share apa namanya slide atau ya sejenis kayak gitulah tulisan-tulisan. Enggak teman-teman, karena tidak sempat. Saya lebih mikirin suara saya dari tadi, jadi kita langsung aja, YOLO aja, langsung aja kita mau bahas automation desktop itu seperti apa. Oke, ini saya udah nyiapin ini sih, udah nyiapin VS Code aja lah, ya. Jadi automation desktop yang kita pakai saat ini, gitu, yang kita bahas saat ini adalah menggunakan Python teman-teman. Kenapa nggak bahasa lain bang? Soalnya saya yang bahas. Kalau bahasa lain nggak mungkin Pi Auto ID yang bahas. Gitu ya. Jadi kita bahas pakai Python. Automation yang selama ini kita lakuin automation itu biasanya apa aja sih? Biasanya tuh yang dibahas kan paling itu aja ya, web gitu kan, terus mobile gitu ya, paling mantap, paling banter API gitu kan, yang kayak gitu-gitu aja lah ya. Tapi lama-lama apa ya, saya sedikit agak bosen juga, apa nih mau bahas apa tuh? Kita bahas automation desktop aja kali ya, kayaknya di sini belum ada yang bahas. Jadi kita akan coba bahas automation desktop itu seperti apa. Kayak gini kita bikin file catatan dulu aja ya, catatan markdown aja deh.
Oke, ini semoga kebaca ya. Kita turunin. Ntar saya coret-coretin sih. Kalau misalnya teman-teman mau file MD-nya, ntar saya bagi. Kalau penting, kalau nggak penting, ya nggak bakal saya bagi. Gitu ya. Oke, kita ngomongin automation desktop. Kita akan gedein aja deh. Gedein berarti kita pakai gini ya. Ya nanti pas dicetak bagus. Automation desktop itu, bentar. Kalau misalnya kita ngomongin desktop, berarti kan aplikasi yang memang ada di komputer kita gitu, di operating sistem kita. Entah kita pakai Windows, macOS atau Linux. Tapi karena di sini saya pakainya apa teman-teman pakai Windows gitu. Jadi mohon maaf banget ini, mohon maaf banget teman-teman yang misalnya pakai macOS kok nggak valid bang gitu, kok cuma sebagian yang bisa dipakai gitu kan ya. Jadi ya mohon maklum aja, ntar saya coba kulik-kulik lagi kalau misalnya saya ada waktu untuk ngulik-ngulik macOS gitu. Ini yang sekarang ini mungkin akan lebih banyak yang pakai Windows aja gitu ya. Nah kita bahas satu-satu nih. Biasanya yang di automation apa sih gitu kan? Kalau misalnya kita pakai, contohnya kita pakai automation itu pakai Python. Kita pakai bahasa pemrograman ya, pakai bahasanya itu adalah Python. Terus kita bakal mengautomationkan apa? Misalnya pertama itu kalau desktop itu pertama itu pasti lewat terminal ya kan? Lewat terminal. Terus bisa jadi automation yang pakai terminal itu apa aja sih kalau di Python gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu gitu. Ini sebagian sudah tahu. Ini saya coba ngingetin aja buat yang udah tahu. Tapi kalau buat yang belum tahu, ini saya bakal kasih tahu. Kalau ingin berinteraksi dengan terminal lewat Python, kita menggunakan, jadi ini kita library apa aja sih yang dipakai gitu ya. Ini untuk library yang dipakai ya. Library. Itu slow-slow aja lah. Ini baru pada pulang macet kan? Jalan lagi macet banget, besok libur panjang sore. Yang untuk terminal, kita biasanya satu yang dipakai itu adalah OS. Nama ininya OS ya teman-teman. Nama library-nya OS. Teman-teman cari aja, ini nggak perlu diinstal ya, tinggal disebutin aja. Misalnya kita udah install Python, OS itu adalah built-in library, jadi nggak perlu diinstal lagi, nggak usah pakai pip install lagi. Ini dia udah ada. Kita mau interaksi pakai OS. Terus ada lagi, untuk terminal terpakai namanya subprocess teman-teman. Subprocess. Ini hampir sama-sama OS, cuman bedanya kalau OS itu biasanya output yang diterima dari OS itu biasanya gitu ya. Seingat saya itu nggak bisa diolah lagi untuk nggak bisa di return teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasukin ke dalam function atau metode di Python gitu, pas kita tarik lagi, terus kita mau hasil dari function tersebut nilainya mau kita olah lagi, itu nggak bisa kalau pakai OS. Nggak mau, kita harus pakai yang namanya subprocess gitu. Itu biar nilai dari functionnya yang berhubungan dengan terminal itu bisa di return gitu, makanya pakai subprocess. Itu kalau misalnya kita mau mengotomationkan lewat terminal. Contohnya gini aja ya. Langsung aja lah. Batuk pertama. Coba kita kasih apa ya? Kasih nama desktop gitu ya, desktop. Oke. Nah, ini gini. Kelihatan nggak layarnya? Insya Allah kelihatan ya. Saya pakai dua layar, jadi satu lagi biar lihat teman-teman takutnya ada chat atau apa. Dapat ada interaksi dan lain-lain. Oke, ngopi-ngopi. Beda. Oke, kelihatan. Oke. Oke, saya matiin kamera dulu ya. Soalnya kameranya udah mulai kedip-kedip, nggak apa-apa ya. Ya takutnya fokus ke saya semua, enggak. Jadi nggak fokus ke ini. Oke, kalau kita mau ngomongin OS gitu ya. OS, jadi kan saya ngomongin dia biar berinteraksi sama terminal gitu. Cara makanya gimana? Cara makanya tuh, misalnya teman-teman udah punya Python nih. Udah punya Python, ini kenapa error? Bentar ya. Kita kill dulu, kita buka lagi. Batuk 2. Oke, import. Kita kan import dulu teman-teman. Import siapa? Import di OS. Jadi OS ini kita nggak perlu install lagi, dia udah ada. Pas kita install Python udah ada. Kita pakai contohnya, kita bikin automation apa nih? Misalnya kita mau apa ya? Mau tahu cara kerja, maksudnya tempat kerja kita di sini di mana gitu kan? Apa ya kita istilah direktori kita yang jalan di sini apa gitu. Kalau di terminal teman-teman kan tinggal gini doang ya.
Kalau di terminal tuh langsung biasanya tuh apa sih? Misalnya kita mau tahu tempat kita di mana, PWD gitu ya. Kalau misalnya di Linux kalau nggak salah. Tapi kalau di ini nggak ada. Gini, ini dir itu buat nyari apa namanya folder yang ada di dalam ini, kita dikasih tahu direktory kita ada di sini gitu kan, terus folder-foldernya apa aja yang di sini gitu kan. Itu kalau di terminal. Tapi kalau misalnya di mau lewat Python nih, terus mau ngodingnya di Python gitu ya, tinggal teman-teman ketik gini aja nih. Kita tinggal pesan OS, kita panggil OS ya, terus titik. Nah, di sini ada beberapa function bisa teman-teman pakai. Contoh misalnya get cwd gitu, get cwd. Setelah kayak gini. Nah, ini kan dia nilainya akan jadi string. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin nilainya, misalnya sini adalah bisa langsung teman-teman cetak aja sini gitu. cwd. Pas kita running ya langsung keluar nih Python si desktop. Langsung tahu. Apa direktori kita ada di sini. Dia dicetak langsung. Nanti sih kayak gitu. Terus kalau misalnya mau dapetin daftar filenya, kalau tadi kan kita langsung dir gitu ya di sini. Nah, kalau misalnya lewat Python gimana bang? Gampang, tinggal gini aja. Tinggal bentar, bilang gampang tapi tiba-tiba saya lupa. Print, kita langsung print aja gitu ya, misalnya OS titik list dir kalau misalnya list dir. Nah, ini get cwd-nya, ini list dir. Misalnya kita running nih. Jadi kasih tahu, di dalam apa namanya direktory kita nih sekarang di desktop auto ada 3. Ada catatan MD yang mana file ini, desktop.py yang mana adalah file yang ini, PNV tanpa extension, berarti dia ada folder, adalah yang ini. Kayak gitu, dia bakal ngelis ya, dia akan bentuknya akan list dan isinya itu adalah file dan direktory yang ada di cwd tersebut. Itu contoh penggunaan OS gitu ya. Misalnya yang lain lagi ada bang? Ada. Misalnya teman-teman mau, misalnya di sini ada file gitu, kita bikin. Misalnya kasih file apa ya? New file, misalnya uno.txt gitu ya. Misalnya di sini kasih nama halo gitu kan, ini kita udah save gitu. Uno.txt, terus misalnya kita mau apa ya? Kita mau diganti nama filenya aja deh, kita ganti nama filenya. Ini teman-teman tinggal gini aja pakai OS tuh. Misalnya si uno.txt yang kita mau ganti nama, misalnya jadi pakai OS, di name gitu kan. Name, di rename aja. Nah, yang di rename siapa? Misalnya uno.txt, mau diubah nih gitu kan, mau diubah. Teman-teman mau ngubah jadi misalnya yali.txt gitu. Saya pakai namanya Bang Yali. Jadi kayak gini. Nah, otomatis biasanya kalau ini di running gitu kan, si uno.txt-nya kan berubah nama jadi yali.txt. Contohnya kita nggak jalanin yang ini, kita jalanin yang ini dong. Coba lagi. Nanti kan jadi yali.txt. Nggak usah gini lagi kan ribet gitu. Nah ini biasanya OS itu yang nggak dipakai satu-satu kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ya bikin sebuah program gitu kan, dimana akan berinteraksi dengan file, dengan directory yang ada gitu kan. Misalnya saya mau rapiin directory ini tapi secara otomatis gitu kan di server atau di NAS atau di mana gitu, biar rapi sendiri otomatis hasil downloadan atau apa bisa teman-teman rapihin pakai OS ataupun sub process kayak gitu. Nah misalnya nih, misalnya teman-teman mau ini kan OS ya, ada lagi misalnya pakai yang si sub process, pakai yang sub process nih. Contoh berarti kita import juga sini, import sub process. Nah kalau pakai sub process teman-teman biasanya gitu, kalau kita pakai sub process itu kalau di OS itu juga oh ya, kalau misalnya kita mau melakukan, saya lupa, yang paling penting tuh ini os.system gitu. Ini kita masukin string di sini OS system. Ini akan berlaku seperti yang mana halnya kita ngetik di sebelah sini teman-teman. Misalnya kita ketik tadi apa namanya, ketik dir gitu kan.
terus keluar kayak gini, atau misalnya teman-teman ketik pip list gitu kan di sini nanti keluar akan seperti ini gitu. Dan di sini akan sama teman-teman. Jadi komen yang teman-teman tulis di terminal akan ditaruh sini. Kalau teman-teman pesaning, teman-teman landing di sini, ya kan hasilnya yang sama seperti di terminal kayak gitu. Nah, beda sama si proses. Kalau proses teman-teman, dia akan isian komennya itu akan berupa list gitu ya. Jadi misalnya kita panggil nih proses, terus kita misalnya kan titik ini kita akan buka beberapa ya. Ini ada beberapa, ini ada pre-open, ini bisa biasanya buka file gitu ya. Pre-open ini biasa dipakai buat sorry bukan file tapi jalanin aplikasi gitu kan. .exe gitu dipakai. Ini bisa kalau misalnya teman-teman mau apa yang biar nggak break ya. Call aja deh. Call aja yang biasa dipakai. Call misalnya teman-teman mau buka CMD nih. Dan ini ada CMD-nya, misalnya teman-teman mau jalan buka CMD. CMD gitu kan. Dia bentuknya akan jadi function call ini di dalamnya akan ada list gitu kan. Setelah CMD terus kita mau kayak gini deh. Misalnya kayak gini ya, terus kita mau running nih, kita mau buka dir. Bedanya sama yang tadi apa Bang? Nah, bedanya sama yang tadi tuh gini teman-teman. Kalau di siapa namanya? Pakai OS list dir atau pakai dir doang di OS, dia itu langsung satu string full. Kayak gini. Nah, kalau pakai subprocess, biasanya kalau misalnya komennya itu lebih dari satu kata, teman-teman, dia akan dipisahkan menggunakan list dulu. Harusnya kan ini CMD spasi /c spasi dir, harusnya kan kayak gitu. Kalau langsung di sini gitu kan. Atau di sistem. Tapi kalau pakai subprocess harus bentuknya akan seperti ini. Agak lebih ribet. Tuh. Tapi hasil dari subprocess itu bisa di return untuk masukin ke function lainnya. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk subprocess. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan coba kalau kayak gini doang kurang ya. Sekarang kita akan coba mengotomatisasikan mouse kita deh, mouse sama keyboard kita. Nah, ini kita pakai library lain lagi teman-teman. Nih. Library lainnya lagi adalah ini kan terminal, kalau misalnya kita mau gerakin mouse sama keyboard, ini kita bisa pakai namanya itu adalah PyAutoGUI. PyAutoID, bukan GUI. Ini teman-teman. PyAutoGUI ini tuh buat apa? Kalau misalnya teman-teman cari, mana ya? Ini lagi ini kita buka Chrome baru aja ini window. Kok lagi ke soda? Oke, sini. Misalnya kita ada di PyPy, teman-teman cari di sini namanya PyAutoGUI. Nah, ini teman-teman, ini yang paling atas ya, PyAutoGUI yang ini. Memang banyak sih, tapi pilih yang ini. Nah, ini terakhir di 2023 ya, agak kurang tapi masih aman. Nah, ini kalau PyAutoGUI itu dia bisa melakukan apa ya istilahnya ya, mensimulasikan, bukan simulasi juga sih, karena mouse kita akan gerak sendiri dan keyboard kita akan ngetik sendiri sebenarnya sih. Jadi dia akan gerakin mouse kita sama ya, dia akan ngetik sesuai dengan perintah yang digunakan untuk di keyboard kayak gitu. Jadi tapi dia itu bisa digunakan berarti secara global teman-teman. Kalau misalnya dia ngetik atau apa gitu kan, itu bisa dilakukan. Ada syaratnya tapi kalau kita pakai PyAutoGUI, kita nggak boleh melakukan hal lain di komputer yang sama. Gitu. Itu kelemahannya kita pakai PyAutoGUI. Kenapa? Karena misalnya nih, once kita gerakin mouse kita pakai PyAutoGUI, misalnya keliling-keliling gitu ya, keliling-keliling gimana, terus kita interrupt nih, ya dia akan maksa kita untuk ngikutin sesuai dengan PyAutoGUI. Misalnya sambil kita ngetik itu ke interrupt. Jadi apa ya? Istilahnya nggak ke interrupt, maksudnya dia akan tetap jalanin tapi kita paksa jadi kayak rebutan mouse sama adik gitu. Jadi kayak rebutan stick sama adik. Jadinya agak kurang gitu. Jadi kalau misalnya PyAutoGUI sedang berjalan, kita nggak bisa
lakukan apapun di komputer yang sama. Kelemahannya gitu. Nah, PO7i juga biasanya gitu ya, PO7i itu punya kelemahan juga teman-teman. Dia untuk mengklik sesuatu, ngetik sesuatu, dia itu harus ditentukan koordinatnya. Gitu. Ini punya kelemahannya seperti itu. Jadi dia harus ditentukan koordinatnya di mana, XY-nya berapa, dan kita harus tahu ukuran layar kita berapa. Ketika codingan kita diubah pindah misalnya dari komputer saya nih, terus ke laptop aja. Itu udah berbeda. Karena layarnya bisa jadi ukurannya berbeda juga. Bisa jadi di saya itu kedeteknya 2 layar atau 3 layar gitu kan. Sedangkan di laptop cuma 1 layar dan code-nya kan bermasalah. Intinya sih kayak gitu. Ya, tapi dia itu bisa pada hal-hal tertentu biasanya itu bisa digunakan juga. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu, saya kalau misalnya bikin automation gitu kan, automation bukan untuk testing ya, untuk hal lain. Tapi saya nggak bisa nyebutin itu. Ya, untuk hal lain ya. Terkadang saya kalau misalnya memang nggak bisa banget nih, akhirnya kita memakrokan menggunakan PyO7i. Gitu. Misalnya nggak bisa scrolling nih, udah pakai automation web gitu kan, entah pakai Playwright atau pakai Selenium, terus wah nggak bisa scrolling nih, elemennya nggak ketemu segala macam. Ya udah, nggak mau kita scrolling pakai PyAuto GUI. Nah ini cara makainya gimana? Nah, cara makainya nih ya, kita akan coba nih. Kita dulu deh, banyak kan pertanyaan soalnya. Oke, sekarang lagi pakai PyAuto GUI. Kita akan coba sini ya, kita import PyAuto GUI. Ini kayaknya saya belum install deh, ya. Kok bisa ada di situ? Saya juga nggak tahu. Tapi terus belum ada sih harusnya. Dapat file. Oke, pip install PyAuto GUI. Contoh aja nih, contoh satu aja. Misalnya udah diimport ya, udah di download ya, tinggal kita import PyAuto GUI. Udah ada. Nah, misalnya kita mau ngapain nih? Misalnya mau ngeklik deh atau mindahin kursor aja deh. Mindahin kursor aja. Mindahin mouse gitu ya. Misalnya langsung bisa ke PyAuto GUI, terus kita titik sini, terus kita di sini bisa pilih teman-teman sesuai sama yang di sini. Misalnya mau pindah gitu kan, ini akan mindahin mouse ke koordinat tertentu gitu kan, misalnya kayak gini. Nah, ini pakai move to gitu. Tuh, terus sini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, dan bentuk itu harus string. Kayak gitu. Sorry, bukan string. Itu coba. Misalnya ke berapa nih layar ya? 200 dah, 200. Saya nggak tahu 200 itu di mana. Jadi teman-teman kalau pakai PyAuto GUI harus benar-benar tahu resolusinya, terus cari apa ya? Cari tools yang emang benar-benar bisa nyari koordinat titik itu di mana yang benar gitu. Dicari sendiri toolsnya banyak sebenarnya di Google banyak. Contoh lah kayak gini, terus kita running gitu ya, move ke 200. Misal nih, ini saya umpetin dulu, mau saya di sini misalnya kayak gitu ya. Terus kita, gimana sih? Python desktop. Nih, saya simpan dulu sini ya, terus di enter. Tuh, pindah ke atas kan? Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan. Tadinya di belah sini, terus pindah ke sini. Contohnya jangan 200, 200, 500. Ya kelihatan. Nih, saya taruh pinggir pojok sini, terus kita, nah, pindah tuh, atas, sini. Nggak sini, tapi sini. Gitu. Misalnya mau tengahan juga bang, itu kan, 500. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau, nih ketahuan sih nih, kalau mau bikin kayak gini tuh buat apa? Mau saya bisa gerak-gerak sendiri, bisa klik-klik sendiri. Nah, ketahuan dah biasanya. Saya punya ide bikin apa? Gunakan buat yang baik-baik ya teman-teman. Terutama yang buat yang pekerja remote. Dia pindah ke sini.
Di mouse-nya kan pindah sendiri. Misalnya mau pindah-pindah bang dari sini terus pindah kemana ya bisa aja. Ya digunakan yang baik-baik ya, jangan dipakai yang enggak. Misalnya kalau kita bikin random gitu ya, teman-teman terus bikin random mau sini kemana gitu kan. Itu silakan. Kita sini nih. Tek, cuman cepet. Kalau misalnya mau mau ada jedahnya ya silakan pakai time slip gitu. Nice idea. Kenapa saya sebutin ya? Kayak gitu. Tapi yang tadi saya bilang kelemahannya adalah ya dia sesuai dengan koordinat. Gitu. Nah, benar kata Bang Jamal tuh. Nah, harus define X sama Y-nya dulu gitu kan. Koordinatnya harus pas. Kalau misalnya pindah device, udah amsyong dah. Kayak gitu. Itu untuk Pareto GUI. Dia juga bisa double klik gitu kan. Terus misalnya mau pencet apa segala macam, key down plus light up, misalnya arrow gitu kan, silakan. Bisa semuanya dipakai. Bahkan Pareto GUI juga bisa ngecek warna teman-teman. Setahu saya tuh dia bisa ngecek warna juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat nggak, waktu saya bikin, nggak tahu sih, mungkin kan nggak semuanya follow IG saya juga kan. Yang follow IG saya mungkin entah reels keberapa itu saya lagi iseng bikin jalanin atau mengotomatisasikan Dino di Chrome. Kalau misalnya web kita internetnya berhenti gitu kan, nggak ada internet gitu kan, iseng Dinonya jalan gitu kan, biasanya pakai spasi. Nah itu saya gerakin sendiri pakai itu, jadi bisa mencet spasi terus bisa ngedetek warna di pixel sekian udah berubah atau belum, itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau mengotomatisasikan game silakan ya, yang lompat-lompat itu kayak gitu. Nah selanjutnya gitu kan, bisa ngetik juga teman-teman, bisa ngetik juga, saya lupa tapi ngetik kemana enak ya. Ini arahnya kemana sih terakhir kita? Misalnya ini pindah di saya nggak tahu nih di sini tuh berapa ya, anggaplah coba deh terakhir aja nih, pas di running gimana deh. Oh di sini, oke, kita agak naikin dikit deh, jangan di 500, di 400 gitu. Nah kan nanti terakhir di sini nih, kita misalnya setelah itu mau ngetik bisa atau GUI, kita misalnya mau type right gitu kan, typing biasa, send keys halo gitu, ini bisa misalnya kita running tapi dia sembarang tempat ya teman-teman. Tuh kan malah ngetik di sini karena kursornya di sini. Gitu. Ya. Itu Pareto GUI. Nah, cuman kan kurang ya semua ini tadi kayak misalnya OS, subproses, Pareto GUI. Memang kelihatannya untuk beberapa hal oke lah bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya yang spesifik banget nih, mau ngotomatisin apps gitu ya. Nah, inilah kita akan mulai masuk. Ya, tadi cuma intronya doang. Tapi setidaknya teman-teman bisa pakai. Kita akan bisa pakai yang namanya tapi ini saat ini gitu ya, saat ini adalah untuk kebutuhan di Windows teman-teman. Jadi teman-teman yang menggunakan macOS atau Linux jadi mohon maaf banget gitu ya. Jadi ada beberapa hal lagi. Kalau kita mau apps gitu ya, yang di automation itu adalah apps atau Windows ya apps lah pokoknya. Satu itu kalau di Windows ya, kalau di Windows kita akan pakai namanya, ini udah cukup terkenal, cuman dia sempat mandek 2018 nggak dilanjutin lagi, namanya PyWin Auto. Ini untuk Windows. Nah untuk macOS saya juga nggak tahu ini masih dilanjutin apa enggak, karena saya juga nggak pakai macOS ya sering-sering. Jadi ada namanya PyAtom. Nah ini ada di PyP, ini nggak ada. Ya, PyWin Auto bisa dicari di PyP. Bisa itu cari sini bisa. Ini udah di-update lagi per Januari kemarin tanggal 6. Makanya saya berani bawain. Kalau nggak di-update lagi saya agak kurang berani. Karena pas ngeliat, 6 Januari dirilis lagi nih. Oke, mantap lah, bisa kita pakai lagi berarti. Karena kalau misalnya teman-teman cek nih di release story-nya, terakhir itu tau nggak? 2019. Lama banget ya?
Udah 6 tahun mandek. Nggak tahu ini di versi sekarang itu saya belum baca changelognya banget sih. Jadi setidaknya ada maintain, entah dia karena di Python di versi 3.13 atau 3.14 ke depannya itu mau dipakai lagi atau gimana gitu silakan. Jadi Python Auto masih bisa kita andalkan. Nah, kalau misalnya mau tahu dokumentasinya dari sini teman-teman. Dari sini. Ya, seperti biasa ya, namanya dokumentasi ya gitu dah. Agak-agak susah gitu. Nah, terus saya kasih contoh aja. Saya contoh cara pakainya. Cara pakai. Kalau yang PyAtom, mohon maaf nggak bisa saya kasih contoh karena bukan ini. Tapi kalau teman-teman mau nyari PyAtom, dia nggak ada di PyPy teman-teman. PyAtom tuh ya baru buka tadi nih, webnya juga udah mandek di sini. Jadi cara installnya lewat di HP dulu, repositori di ini dulu, di clone dulu, terus baru pakai easy install di install pakai Atomic. Nggak tahu atau mungkin Atomicnya sudah ada di PyPy, cuman saya belum cek. Atomic. Oh ada teman-teman tapi tidak diupdate di 2013. Entah yang ini atau ini. Jadi pakai yang sini aja deh. Ya aman. Saya juga nggak tahu ini package terakhir itu tanggal berapa. Soalnya rilis ada 7. Nanti dicek aja. Nah, kita mulai di PyWin Auto aja dulu ya. Kita mulai dulu. PyWin Auto. Ini kan udah ya, kita kesampingan dulu yang lain-lain ini. Kita akan mulai install si PyWin Auto. Pip install PyWin. Nah, agak gede, nggak apa-apa. Disabarkan aja downloadnya. Agak gede sih, oh apa? Lama. Yang bikin ketiduran, nggak tahu sih, masa tidur 6 tahun bang. Dependensinya padahal dikasih Python 32, kayak mungkin salah satu dependensinya ada yang update, jadi dia terpaksa untuk update juga atau gimana saya nggak tahu. Saya belum baca-baca lagi soalnya. Oke, Python Auto-nya udah keinstall. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya tuh cukup apa ya? Bisa dibilang ini agak-agak apa ya? Agak-agak tricky teman-teman kalau misalnya pakai Python Auto ini. Contoh aja kita bikin targetnya standarnya itu kita bisa pakai Notepad gitu kan. Kalau setelah pakai, saya nggak ada aplikasi yang gimana sih di sini. Ya, paling setting, masa pin, ya pakai kalkulator aja deh nggak gampang. Atau to-do juga boleh. Kalkulatornya gampang. Sesuai sama di video saya yang waktu itu deh. Ini saya pakai kalkulator gitu kan. Ini kan aplikasi Windows ya, bawaan gitu. Kita bisa otomatisasiin teman-teman pakai Python Auto. Caranya gimana? Kan udah di install tadi tuh si Python Auto-nya. Kita misalnya anggap aja ini udah skip ya. Kita lembaran baru sini. Kita import Python Auto. Ya, Python Auto-nya udah ada. Terus teman-teman di sini biasanya kita define dulu objeknya gitu kan. App kita panggil kelasnya application namanya. Dari bukan langsung Python Auto gini, jadi gini saya jangan semuanya kita input kebanyakan tadi. Jadi from Python Auto import si kelasnya aja, si application. App, nah si kelasnya kita panggil application. Nah sini kita masukin atributnya teman-teman. Standarnya sih kalau misalnya teman-teman buka dokumentasi si Python Auto ini yang entah kapan tahu itu pakainya ya gitu ya, akan dimulai kayak gini teman. Backend UIA, nggak tahu kenapa UIA, ikutin aja udah. Backend UIA, bukan Universitas Islam Asafiyah ini, enggak, ini di Jatiwaringin kalau ini. Backend UIA, terus apa namanya, yang aplikasi yang mau dibuka apa gitu misalnya. Kita start, seandainya aplikasi belum dibuka ya, kita start nama aplikasinya. Misalnya kalau kalkulator apa ya? Kalkulator apa ya? Kayaknya kalak deh, kalak gitu, .exe. Jadi file exe-nya yang dipanggil, teman-teman. Kalkulator.
kalak exe. Terus udah nih, kita udah bikin objek app gitu kan. Nah sekarang gitu, intinya sih kalau misalnya kita running nih, contohnya kita close dulu. Kalau kita running, apps-nya langsung ngebuka teman-teman, otomatis. Ya, Python. Tuh, buka tuh kayak gitu, otomatis mantep ya. Tapi kan kita harus ngotomatisin lanjutan kan, lanjutan. Nah, tapi kebuka, tapi kadang-kadang posisi apa ya, posisi fokus window kan kadang-kadang kita ada di mana. Ini juga punya kelemahannya kayak gitu, kita melakukan apa gitu kan, nggak bisa nggak bisa multitask juga gitu, karena dipakai juga sama kayak Pak atau Jui. Lebih amannya sih kalau dia sedang jalan, ya nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Nah, itu cara nge-startnya gitu. Jatuh. Rusuh. Bentar. Sehat bang. Oh nanya Bang Jamal. Kan nanya saya. Sehat bang? Enggak, saya emang nggak sehat. Oke. Tadi itu kan baru start doang. Sekarang kita mau fokusin aplikasinya yang mana yang mau dibuka gitu kan. Kan dia punya masing kita ini VS Code ada window-nya kan, terus ini juga ada window-nya, terus kalkulator ada window-nya. Namanya juga Windows ya, pasti window-nya banyak. Jadi kayak gitu. Nah, kita akan fokusin dulu teman-teman. Jadi setelah sini dipanggil nih app-nya, terus kita bikin objek baru lagi teman-teman. Agak ribet emang, agak ribet. Misalnya kita bikin objek namanya kalkulator gitu. Kalkulator. Dia fokus ke window yang title-nya kalkulator, nggak pakai gitu. Title-nya kalkulator nggak? Ya, kalkulator. Nah, ini tuh kita perlu import satu lagi teman-teman. Ini namanya desktop. Jadi nggak usah semuanya diimport. Tadi saya mau sumpah semuanya banyak banget. Keberatan tentang. Jadi kalau ini kita panggil dulu desktop, gitu kan desktop. Sama kita cek dulu backend-nya WIA juga. Terus ini kita langsung fokusin ke window-nya gitu. Window yang mana yang mau difokusin gitu. Yang title-nya adalah si kalkulator. Ini ingat ya, apa namanya, Python itu case sensitif. Jadi kalau teman-teman nulis kalkulator C-nya kecil, nggak bakal mau. Intinya kayak gitu. Jadi harus benar-benar basis gede. Kalau misalnya teman-teman, takutnya salah gitu, title-nya lupa gitu, pakai title RE. Ini maksudnya regular expression. Jadi pakai tingkat kemiripan lah. Cuman kadang-kadang suka salah juga. Jadi mendingan kalau memang udah tahu pasti title itu apa, silakan langsung title aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan kalkulator tuh bisa langsung, sebenarnya kita bisa langsung kayak typing di sini teman-teman. Sudah bisa typing langsung di sini. Contoh aja ini Mbak. Contoh typingnya tuh gini, misalnya kita kalkulator. Cuman kalau nyari di sini suka kagak ada. Ini mah antar kita aja kita tahu. Type keys, bukan send keys ya, tapi type keys. Lalu teman-teman mau berapa kali berapa nih? Tapi harus string ya. Misalnya 5 kali 5 gitu. 5 kali 5. Sama dengan berapa gitu. Ini langsung ke jalan nih teman-teman. Nih, coba saya close dulu ya. Yes. Tuh, langsung. Gitu. Mantap ya? Langsung tuh bisa kayak gitu. Ya semua apps ya. Maksudnya yang apps yang bisa nge-send keys aja bisa kayak gitu. Bahkan di kalkulator bisa. Nah, langsung bisa di typing sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengsimulasikan atau nyobain pencet buttonnya atu-atu nih, nah itu mulai masalahnya muncul teman-teman. Nah, tadi kan kita mesti tahu, ingat ini aplikasi sama seperti di web dia punya elemen juga teman. Cuman kan kita nggak tahu cara dapetin elemennya bagaimana. Nah, buat dapetin elemennya nih, elemen dari kalkulator ini teman-teman, silakan. Ini mas saya kasih tahu aja di sini. Teman-teman cari, ketik di mana ya? Ketik dicatat. Saya lupa catatannya belum terusin. PyAutom, PyWine Auto ya kita pas PyWine Auto. Misalnya kita mau apa namanya cek elemen gitu ya, cek elemen apps. Kalau di Windows gitu, kalau di Windows ya mau di mana emang di Windows gitu. Cari nama aplikasinya itu
Nah, saya udah install. Nih, accessibility insight. Akses. Alah, tulisan mana sih? Akses. Accessibility. Insight. Ini harus di-download ya. Seingat saya sih di-download teman-teman. Jadi kalau salah nggak jadi bawaan dari Windows, seingat saya. Nih. Ya. Ini saya kasih aja linknya dah. Saya kasih linknya di sini plus di chat. Tuh. Coba-cobain aja dulu. Itu untuk Windows. Tinggal download aja, download gitu kan. Terus nanti sesuaiin. Ini juga bisa buat web juga sih, tapi saya lebih senang pakai saya lebih senang pakai Cropet atau Selector Hub aja untuk nyari di web. Karena buat checking doang sih biasa pakai expert relatif doang kan. Jadi kadang-kadang nggak kepake. Kalau untuk Windows silakan download, nanti diinstal aja udah, install selesai. Nah itu untuk Windows, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mungkin ya, ini kan Windows pakai Auto ya. Saya kasih tahu aja kalau misalnya teman-teman mau misalnya pakai Mac OS terus ketemu nih pakai PyAtom gitu, terus ketemu cara otomatisasinya pakai ini gitu kan. Teman-teman cari namanya itu, ini bawaan, ini kalau nggak salah di Mac OS tuh, seingat saya itu harusnya sih bawaan ya. Harusnya tuh bawaan, cuman saya lupa namanya apa. Itu kalau nggak salah ini deh kayak ada akses-aksesnya juga, saya lupa. Bang Yali mungkin bisa kan pakai Mac OS kan. Mungkin Bang Yali tahu apa namanya, atau siapapun yang pakai Mac OS di sini, apa ya, saya lupa namanya itu. Coba aja deh misalnya, ini dia accessibility inspector. Apple developer. Ini bawaan, harusnya nggak perlu diinstal lagi, teman-teman pasti udah punya. Itu kan ada di harus install Xcode dulu sih. Xcode Open Developer Tool ada accessibility inspector. Nah, saya kasih di kayak gitu. Kita pakai accessibility insight dulu aja. Misalnya kan gini. Kita clear dulu ya. Misalnya kita clear entry-nya, terus kita mau pakai accessibility. Udah diinstal misalnya nih, terus kita teman-teman klik, nanti bakal kayak gini nih. Nah ini mah ya di close aja lah kayak gitu. Nah ini udah bisa siap pakai teman-teman. Cara makanya gimana? Shortcut aja. Cuman ini langsung jalan ya teman-teman. Pas misalnya ngeklik nih button 7. Jangan langsung tahu button 7 tree-nya sama persis kayak di Appium Inspector lah, sama kayak gini, ada tree-nya juga, terus ada propertinya. Teman cari aja di sini, bisa pakai apa ya, ID bisa, name ada, silakan, tapi kayaknya kurang kena. Pakai proses ID bisa ganti-ganti gitu ya. Yang paling aman itu adalah menggunakan, namanya sini adalah automation ID. Automation ID ini beda tuh, ada 6, 7 button. Jadi bukan berarti dia nanti ID-nya 7, enggak. ID-nya akan unik seperti ini. 6, 7 button. Masa teman-teman klik lagi nih, ada 8, 6, 8 button. Kayak gitu. Nah, untuk kalau yang di sini, teman-teman klik di sini, automation ID apa? Calculator result. Kayak gitu. Propertinya nanti ada sini, teksnya ada tulisan gini, display is 78, buttonnya namanya apa gitu kan. Nah, selain itu juga ada control type-nya juga, ini teks, atau misalnya kalau sini control type adalah, control type itu tipe ya, button, ini ada numeric-nya, ini ada pakai salah satu aja, misal button atau angka, integer-nya gitu. Nah, terus cara penggunaannya gimana ini? Kan kita udah dapat automation ID, control type, sama teksnya lah bisa kita ambil gitu. Nah, balik lagi ke sini, ini harus di close dulu ya, atau di pause. Misalnya teman-teman anggap aja kita pause dulu aja deh, biar nggak ngeganggu. Oke. Nah, anggap yang ini kita skip dulu aja, kita komenin dulu. Misal kita mau melakukan ngitung kalkulator gitu, ngitung kalkulator secara apa namanya nih, kita klik entry dulu, secara manual, atau pencet.
Terus caranya gimana? Nah, ini agak trikinya gini teman-teman. Ini nanti dicatat aja soalnya kadang-kadang kalkulator kita panggil. Ini karena doang ini loh, child window. Kita pilih yang child window teman-teman. Itu jadi kayak ada window-window kecil-kecilnya lagi lah untuk setiap buttonnya itu. Jadi kayak gitu sih. Terus ini teman-teman buka kurung ini karena function. Nah, kriterianya ini berupa keyword argument. Nah, keyword argument tuh pasangan gitu, ada key sama value-nya. Kalau teman-teman yang belajar basic Python gitu, udah pernah belajar basic Python, kalau misalnya ada, oh ini apaan sih, ada tanda bintang 2 biji, ini keyword argument, berarti ada pasangan key sama value-nya untuk dimasukin. Key value-nya tuh dapat dari mana? Dari yang tadi teman-teman, dari sini. Udah habis. Ingat nggak tadi? Ini ulang. Oke, saya nyalain lagi. Nah ini, key-nya itu akan property, key value-nya kan yang ini. Jadi key-nya itu property, value-nya ini. Dimasukin jadi keyword argument. Ada salah pencet lagi nih, 7 nih. 7 kan 67 button, misalnya kita tambah gitu. Itu automation ID, ingetin aja plus button. Oke, sip. Kita pause dulu ya. Sudah ada caranya, cuman saya ini aja. Nah, dari sini. Nah, di sini karena dia keyword argument, kita masukin tadi value-nya apa? Misalnya pertama itu adalah automation ID kan. Nah, kita masukin di sini jangan automation ID gitu. Auto ID kayak gini. Key-nya kayak gini. Jangan ditulis automation ID yang apa tadi camel case tadi. Tapi kayak gini auto ID, terus misalnya kita mau pencet tadi 67 ya. Langsung 67 harus sama persis ya. Nah, nih terus dia kasih control type-nya apa? Control type. Dia tadi button ya, button kayak gitu. Button, lalu sini actionnya apa? Actionnya misalnya klik, nggak akan ada suggestion teman-teman, nggak akan ada suggestionnya. Nah ini satu misalnya mencet tombol 7 gitu, terus tadi plus button ya, ingat nggak? Saya kayaknya agak lupa soalnya. Plus button, bukan ID-nya tuh kan 67 button tapi plus button. Depan P-nya itu plus kecil. Diklik terus saya tambahin lagi misalnya tambah 7 tambah 8 deh, 7 tambah 8 harusnya 15 ya. Anggaplah kayak gini. Nah, ini kita kill dulu aja biar nggak ganggu, ini kita close dulu. Otomatis pas kita running teman-teman, yes, enter. 7 tambah 8. Gitu. Belum sama denganin, iya lupa. Ya udah sama dengan apa ya? Equal button kali ya, kita paksa aja deh equal button deh. Anggap aja equal button. Equal, semoga bener. Equal button. Anggap aja bener. Kalau tiba-tiba error ya maaf. Nah. Ah benar. Equal button. 15 gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Oh, berarti kita bisa bikin automation test dong? Bisa. Bisa teman-teman. Misalnya kamu bikin automation test nih di sini pakai PyOin Auto bisa nggak? Bisa. Caranya gimana gitu ya? Tambahin PyTest lah. Tambahin PyTest. Teman-teman tinggal tambahin PyTest, terus nanti assert-nya apa? Cuman yang di assert berarti si ininya ya, si apa namanya? Si result-nya ini. Misalnya ya buka lagi dong tambah bet ini. Started. Kalkulator result. C-nya gede agak gede. Oke, automation ID-nya itu dia itu teks. Oke, type teks. Jadi teman-teman bisa, cuman dia teksnya itu nanti kayak gini nih tulisannya, display is 15 gitu, enggak. Kalau expression kan yang atas nih. Nah, itu display is 15. Jadi teman-teman, aduh, maaf. Teman-teman tuh harus assertion-nya tuh nggak bisa langsung 15 gitu, nggak bisa. Atau teman-teman potong. Bisa kayak gitu. Teman-teman potong. Contoh lah, apa tadi ingetin dulu. Pencet. Kalkulator result, oke.
Ingetin dulu itu. Misal install PyTest dulu deh. TLS pip install PyTest. Anggap aja gitu kayaknya. Tapi kan namanya ngetes kan nggak sesederhana ini ya, gitu kan. Kalau di dunia nyata, ini saya mah ngasih tahu aja yang kali aja teman-teman bisa kembangin lagi. Saya ngasih jalan dikit gitu. Entah teman-teman kembangin lagi sendiri ya. Bukan berarti ntar, oh ini ngetes aplikasi yang ini gimana, cari sendiri. Lama anda. Nah, ini terus teman-teman tinggal tambahin PyTest kan, PyTest udah ada. Ya udah tinggal bikin ini aja ada function gitu kan. Yang tadi jadiin function aja gitu kan. Yang mulai dari sini nih, entah mau function yang mulai dari apps ini atau gimana, atau bagian sini aja dibikin function, ini kita hapus dulu ya. Nggak usah deh, kasihan. Misalnya ini jadiin function gitu. Kita bikin apa namanya, tambah tes tambah PyTest lah di depan harus tambah bisa ini. Jadi teman-teman harus pastiin hasil gitu kan, result gitu. Result itu sama dengan ini ya tadi, karena dia itu ada di kotak result, di mana kalkulator apa tadi, result ada S ya kalau masuk control tab itu teks kayak gini. Kalau mau dapetin teksnya gimana, nggak bisa bukan klik ya, sama nih nggak ada ininya, nggak ada contekannya, window teks. Jadi kita akan dapetin teksnya itu apa gitu ya. Misalnya kita cetak aja dah teksnya, kita print gitu, print si result. Result hasilnya nanti akan ke print gitu, cuman kita kan mau pakai PyTest nih ya. Kalau misalnya kita mau pakai nggak pakai PyTest misalnya, kita mau di running langsung gitu, tes tambah kan gini doang nih. Terus kita running pakai Python gitu, Python desktop. Kan bisa display isi 15. Agak kurang ya, kita harus potong di sini. Slicing aja kali ya. Slicing aja ya. Pakai slicing string aja ya. Slice result. Slice result itu slicing string. Teman-teman kalau misalnya ingat, nggak tahu saya pernah jelasin apa. Resultnya itu kan dia berupa string. String itu bisa dipotong berdasarkan indeksnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau slicing nih, kita mau slicing bagian depan ya, kita mau ambil depannya doang gitu kan. Kita tambahin ini teman-teman, titik 2. Terus berapa indeks belakang yang mau diambil gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil indeks belakangnya doang nih, berarti hitung dulu. Ada berapa huruf sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spasi 8, 9, 10. 11 sama spasi ini. Berarti kita akan skip 11 di depan, kita ambil yang indeks selanjutnya. Berarti 11 berarti 10 indeks ya. Berarti anggap 11 deh. 11 kita potong. Ini nanti keluar kayak gini nih. Iya, namanya juga namanya ya. Iya lagi 2 yang kebuka ya, sorry. Nggak boleh keluar, nggak buka-buka duanya. Enggak. Kebuka. Uno, ada 15. Tuh, kayak gitu. Nah, kita nggak usah version aja kalau misalnya pakai Python, pakai PyTest. Kita nggak usah print kayak gini kan. Jadi misalnya kita assert si slice result tadi, slice result sama dengan 15, tapi 15-nya sampai string teman-teman ya. Karena dia teks. Saya panggil gini. Gitu. Bisa kita running PyTest nih. PyTest desktop. Mau nggak ya? Mau lah. Boleh kita panah item, dah. Gitu. Tuh.
Itu teman-teman. String ya, karena memang ya namanya juga teks kan jadinya string. Teman-teman mau bisa lihat, oh saya mau diintegerin dulu, ya udah integerin aja, tinggal pindahin gini kan, tinggal gini doang tuh, tinggal jadi INT gitu kan. Nah ini udah terserah dah, terus ini jadi 15 gitu ya, sama aja sih. Dah gitulah, sama aja. Ya, contoh aja nih contoh. Nah, ini kalau pakai Pywin Auto. Ada cara lagi nggak? Ada. Cuman nggak tahu nih waktunya cukup. Bang Evi, siapa namanya? Olin. Lanjut ya. Gimana, masih kuat nggak? Bang Udo masih kuat nggak? Nah, minum dulu. Ya, minum dulu. Yang lain nanya dulu gitu. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau tanya dulu nggak nih? Kalau ada yang mau tanya, kita kasih kesempatan dulu untuk yang mau open mic atau open cam dulu kali ya. Tadi atas ada yang saya belum jawab belum ya? Lupa deh. Nah, baca dulu. Oh, bedanya subprosesoran sama call. Ntar, kalau nggak salah satunya itu yang bisa di return. Bukan yang lain kan. Yang call yang bisa di return. Nggak salah kayak gitu. Terus depan X-nya iya. Terus ukuran ya resolusi betul. Elemen yang lompat-lompat itu iya. Kayaknya lupa ada reponya mungkin Bang Jamal. Lupa iya punya repo itu ya gitu katanya. Terus Bang Ali emang caps locknya gede-gede. Ada lagi yang tanya. Yang Mac OS dong udah kelihatan. Kagak pakai Mac OS Bang Jamal. Cobain sendiri aja ya. Kalau pakai aplikasi non Windows bisa nggak bisa. Accessibility Insight nggak bisa. Cuma khusus Windows doang bisa. Misalnya aplikasi non Windows bisa sorry. Ini nih. Saya contohin ya. Misalnya mana ya? Bisa. Saya kelas. Saya buka ini lagi deh. Buka ini nih. Jangan Brave. Chrome aja Chrome. Chrome misalnya new ini ya. New window. Chrome new window. New window. Kayak gini. Langsung dulu lagi. Kita pakein apa namanya? Si accessibility insight bisa. Belum dikasih status. Tuh, baca tuh. Iya. Tuh, baca ini. Tuh, baca tuh. Bisa baca. Aman. Nah, kan kita tadi ngomongin Windows mulu ya. Kalau teman-teman yang males nyobain Pywin Auto. Pakai PyAtom yang sepertinya juga kita nggak tahu dia diupdate atau enggak gitu. Saya ada cara lain teman-teman. Tapi kita nggak bisa pakai Python murni. Ada lagi nih. Saya kasih tahu nih. Caranya pakai robot framework teman-teman. Pakai LBF. Saya makanya tadi udah install LBF dulu mau nyontohin itu ya. Udah install LBF lama. Jadi LBF itu ada apa ya? Kayak contoh ya, kita kesampingkan dulu. Kita pakai LBF, robot framework. Ini ada library-nya tuh namanya LPA framework namanya. Robot framework ada LPA framework. Terus dia itu ada namanya RPA titik desktop. Ada kalau yang khusus itu ada RPA titik Windows. Cari aja. Ini saya udah pernah pakai. Aman, saya udah pernah pakai.
Dan kalau misalnya baca-baca sih harusnya dia bisa di OS manapun. RPA framework. RPA framework ini kan punya anak-anak kan banyak nih. Anak-anak kan ya dokumentasi gitu. Apa baca dokumentasi teman-teman. Nih di sini library-nya banyak nih. Ada browser, ada desktop. Desktop ya bisa dipakai di macOS bisa, Windows bisa, Linux bisa. Klik gitu. Jangan pakai-pakai doang ini mah. Caranya ya misalnya kita mau klik gitu kan. Klik paketannya apa, actionnya apa, jadi klik apa gitu kan. Cuma harus belajar robot framework dulu kalau misalnya belum pernah pakai. Ini bisa langsung pakai. Cara elemennya juga pakai yang tadi teman-teman, pakai cara yang tadi, pakai accessibility insight yang tadi. Terus kalau yang mau khusus, ini kayaknya yang non Windows pakai yang desktop. Kalau yang khusus Windows-nya ada kayaknya deh, ada nih Windows. Khusus Windows sebenarnya mirip sih, mirip aja tuh kan, ID apa itu. Jadi bisa pakai ini. Jadi install dulu robot framework-nya. Nih, pip install lagi. Pip, ya, seharusnya udah ada robot framework-nya. Nggak ada. 7.2. Oke, misalnya kita bikin satu apa ya? Satu file robot sendiri deh misalnya desktop.robot gitu. Terus caranya ya kayak ya sebagaimana kita bikin robot framework gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum familiar, caranya di YouTube ada, atau teman-teman yang lagi ngikutin kelas harusnya relate sama ini. Robot framework kalau tapi settings gitu kan, kita bikin settings, terus di sini library yang kita pakai kalau nggak salah harus diinstal dulu ya, harus diinstal dulu teman-teman. RPA desktop harus diinstal dulu. Ini. Ya, pip install RPA framework install dulu. Kalau belum install nggak mau. Nanti masukin library-nya sini, caranya sama kayak si PyWin Auto. Nah, tunggu dulu. Coba-cobain dulu. Banyak ya. Masih soalnya masih aman. Latihan sekali Bang Eri. Oh, di jam 9 lewat ya. Mantap. Yang lain masih kuat ya? Ya cuman gitu. Aplikasinya gede karena library yang diinstal kan banyak. Tuh pakai PyWin 32 juga kan? Sama kayak si PyWin Auto tadi. Rekamannya lah sampai subuh juga hayu. Lah saya yang kagak hayu bang. Yang saya bang ini ya mati ya udahlah. Rekamannya ada nggak ya? Insya Allah ada. Ada. Dan sampai subuh lah. Suara yang hilang beneran. Kasihan teman-teman minggu yang mau kelas hilang lagi soalnya. Nah, kalau feedbacknya mana tuh Bang Eri? Olin. Oh, kan? Minggu ketemu saya lagi kan. Belajar yang sama lagi obat framework.
Nah, kok dia uninstall CEO atau apa, nggak tahu sih. Kenapa nih? Tidak tahu saya. Kita bikin sinyal dulu. Setting, nanti kan bakal diisi sini ya settings. Terus kita lanjut aja, misalnya langsung task deh, langsung task. Saya nggak bikin ini task case, jadi ini task aja deh. Walaupun sama-sama aja. Ini task, terus misalnya tasknya tuh langsung keywords aja gitu. Misalnya saya masuk di tab, pakai window. Oh, belum ada. Agak lama. Sabar ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa lama. Nah, sambil nanya ada nanya nggak? Itu tinggal pakai klik aja. Sebenarnya sih tinggal mana ya? Bang nanya bang, Apa tuh? kalau misalnya kayak tadi yang di kalkulator itu bisa nggak dibikin slow motion ya? Hah? Maksudnya klik Oh, biar nggak cepet-cepet. oh, biar lebih manusiawi gitu. Ini mah ketahuan ini buat apa? Nggak, bisa, tapi pakai time slip aja. Nggak. Di Payment Auto ada waiting, tapi kan nggak perlu di wait lagi, elemennya kan, ya namanya Windows kan, elemen kan pasti langsung muncul semuanya, jadi nggak perlu ada waiting. Di ini aja, pakai time slip aja di slowin. Oke. Time slipnya kalau misalnya mau dibikin agak-agak manusiawi gitu kan, masukin random number ya. Oh iya juga ya. Kasih ide lagi. Gitu nggak kasih ide. Yang kayak gini-gini nih bahaya nih. Bang Ewa jangan dibuat macam-macam lah. Tadi pakai buat apa, kasih absen lagi. Bang, saya mau nanya juga dong. Apa tuh? Kalau misalnya yang tadi itu apa tadi yang accessibility insight itu propertiesnya itu semuanya ada automation ID-nya atau beda-beda tiap aplikasi gitu? Kalau yang bawaan Windows harusnya ada. Kalau yang bukan itu bisa jadi enggak. Kalau nggak ada, otomatis pakai yang lain. Jangan pakai automate ID. Pakai name bisa, atau pakai yang lain bisa. Asal dimasukin 2, ini sih biar lebih spesifik kan, biar tahu elemennya yang mana gitu. Jadi masukin tadinya si type-nya gitu kan. Mana sih tadi type-nya? Masukin type-nya masukin bisa. Satu lagi sini ada. Jadi minimal 2 lah, baru bisa dibikin automation. Gitu. Ya minimal 2. Kalau misalnya nggak ada. Gitu. Oke, makasih Bang. Teman-teman yang ada pertanyaan yang lain, boleh open mic atau open cam? Bisa nih, bisa. LPA. Nih, ada kan? LPA desktop. Gitu ya. Terus kita misalnya LPA desktop. Kita mau klik kan, klik gitu kan, LPA desktop nih. Terus ini, nah ini nanti, aduh saya jelasin lagi, ribet banget ini. Ini language server di setting ulang dulu ya, kalau misalnya teman-teman muncul kayak gini. Suka nggak mau klik siapa nih locatornya di mana, taruh misalnya tadi ini login home button, atau mau pakai klik coordinate silakan gitu kan. Misalnya tadi pakai auto ID gitu kan, auto tapi harus string ya.
Tadi pakai auto ID, bisa nggak ya? Auto ID di sininya adalah sama dengan berapa tadi? Kopas aja ya, 67 button gitu ya. Itu nggak tahu kenapa. Tab. Terus apalagi misalnya klik lagi gitu kan. Nah, kayak gitu lah. Oh, bentar. Nggak bisa langsung klik, soalnya aplikasinya belum dibuka, teman-teman. Kita harus buka dulu apps-nya. Misalnya kita pakai search aja, Windows search. Oh, kalau pakai search berarti harus pakai window terus-terusan ya. Oke, berarti kita pakai Windows search. Bentar, ini error semua. Saya mesti set ininya dulu. Language server dulu. Misal pakai teman-teman pakai apa namanya? VS Code, terus Robot Framework, itu jangan lupa install ini ya, Robot Framework Tension. Ini server harus di set ulang nih, nyebelin. Settings. Language server. Selalu setting ulang ya, Bang? Sekarang saya pakai karena saya pakai virtual environment sih, Bang. Jadi Oh, harus kayak di set lagi. Misal teman-teman nggak pakai virtual environment, kan kalau virtual environment tuh robot framework kan nyari nih ada di mana gitu kan. Dengan saya itu robot framework ada di sini nih. Di sini nih. Ada di dalam sini kan si RBF-nya. Terus Python-nya di mana? Python-nya pakai yang ini. Tapi kalau teman-teman nggak pakai VNV itu gampang banget, nggak perlu setting lagi, dia langsung set global, ngambil yang di Python global gitu sih Bang. Ini karena saya suka ngide-ngide aja pakai gini. Nah, kenapa saya sering pakai apa namanya ini pakai kata aja deh virtual environment sebenarnya tuh karena proyeknya kan banyak, nggak cuma robot framework doang kan, ada yang lain-lain gitu. Jadi biar nggak berantakan, takutnya dependensinya nabrak gitu. Cuman ya repotnya harus kayak gini terus gitu. Udah settingnya udah ulang, harus habis setting ulang, di restart terminal. Harus di restart, yuk command palette, cache. Nah, agak lambat. Ini kita pakai search aja ya. Jadi saya pakai yang ya lah, error lagi aja. Tak aja deh. Udah search. Contoh aja dulu nih. Jadi kali teman-teman bisa Windows search saya Windows ini nge-search-nya apa? Misalnya nge-search si kalkulator gitu ya, kalkulator gitu. Nanti dia bakal nge-search ketuk sendiri gitu. Terus ini kliknya juga pakai klik si ini deh, klik IPA Windows, karena saya pakai yang Windows tadi pakai searching. Sini pakai ID tadi 67 ya, 67 button. Tapi nggak tahu masih kayak gini lagi. Biasanya sih minta di restart laptopnya, cuman kalau saya restart laptop, amsyong selesai semua. Jangan. Coba dulu aja deh. Coba. Buat cache. Sorry, tadi ini bukan auto ID ya, tapi kalau di robot framework itu pakainya ID titik dua gitu. Jadi automation ID-nya itu dianggap ID teman-teman. Nah ini nggak tahu nih masih kayak gitu terus. Request text document. Oke. Nah, tahu aja lah.
susah nyontoinnya, jadi nggak bisa berhasil kayaknya. Saya contohin, nggak bisa di running ya, coba ya, kali bisa ya, coba aja nih mah. Kalau nggak bisa ya sudah, robot. Kalau nggak bisa ya sudah, kalau nggak bisa karena emang si apa namanya task name. Oke, kita pakai test case dah, pakai test case. Misalnya apa ya, ini apa ya, nah, jangan, ini kliknya soalnya ada 2 nih. Oh, berarti desktopnya kita hapus dulu aja, kita pakai yang Windows aja nih. Udahlah, lupakan saja nih si language servernya. Kalau dia nyari kalkulator terus pencet 7, nah gitu lah intinya, kayak gitu teman-teman. Jadi harusnya bisa sih kalau teman-teman yang pakai macOS ganti jadi desktop, terus pakai searching yang lain. Kalau desktop kayaknya saya cari desktop bisa search ya, atau harus buka apps gitu ya, saya lupa. Nah, ada open file bisa, open application. Coba pakai nanti pakai open application. Tapi nama applicationnya .exe ya. Coba ya pakai open application ya. Saya pakai desktop ya, desktop. LPA desktop. Ini jangan Windows seperti open application. Namanya apa tadi? Calc.exe. Udah kayak gitu. Ini abaikan yang error ini ya, biarin aja. Nggak tahu, saya sama server suka nabrak gitu. Coba bisa nggak? Bisa nggak? Coba ya. Kebuka, tapi oke. Kayaknya locatornya beda teman-teman. Kalau untuk pakai desktop Windows tadi pakai ID.2. Kalau pakai RPA bukan desktop, RPA Windows tadi .2, ID.2. Kalau pakai RPA desktop untuk ngekliknya oke, ini apa? Locator name-nya ya, locator name-nya. Oke, ada koordinat segala tuh Bang. Kayaknya sama bisa kayak 2 API atau GUI. Bisa 2 cara sini Bang. Bisa klik yang begini atau pakai koordinat. Kayaknya gitu ya, menurut saya gitu. Koordinat nggak disarankan kali ya. Iya kan, ya mendingan pakai PO7 ya, ngapain menginstall robot ya. Iya. Ribet bener nggak? Saya cari tahu dulu, login form button ini tuh yang mana gitu kan. Kalau tadi kan automation ID nih, kalau ini nggak sih ada. Mungkin name kali ya. Proses ID nggak mungkin. Kayaknya name. Coba ya. Kalau nggak bisa juga. Oh, atau gini, nggak usah pakai gini, coba. Aduh. Oke, nggak mau. Name-nya 7 tadi. 7. Inilah ya. Maksa banget. Coba. Bisa Bang. Kita mesti cari tahu dulu itu. Berarti mungkin 7 aja, mungkin. Pernah tahu. Coba-coba terus. Oh, nggak bisa juga. Anehnya kenapa? Ya, no letter with name 7. Atau name 7 kali ya. Name. Oh, gini kali ya. Bentar. Ya, nyoba-nyoba. Oke. Nggak bisa. Nanti saya cari tahu dulu. Ini atau 7 tadi S-nya kecil. Benar nggak sih?
Coba terakhir. Oke, nggak bisa. Nah, saya cari tahu dulu kalau bisa pakai si Accessibility Insight ini buat dapetin Loketarga kalau RPA desktop tuh gimana? Kalau pakai Windows tadi bisa, tapi kalau yang desktop kan kasihan teman-teman yang pakai macOS. Itu Bang Jamal nggak bisa lagi. Ngapain gue ngikutin? Itu sama-sama cari ya. Kita cari tahu dulu. Mungkin pakai group number pair atau apa, dan sudah tahu. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi bisa pakai RPA desktop, cuman elemennya saya belum tahu ini harus pakai apa. Kalau pakai RPA Windows bisa langsung pakai tadi ID titik 2 automation ID-nya berapa. Gitu. Saya nggak baca obat memang susah nggak gimana caranya? Gimana caranya? Ya ke sini. Kelas automation. Kelas automation cari obat memang. Oh, teman-teman mau belajar mandiri. Iklan banget emang bridgingnya, pintar. Iya. Nanti tapi tunggu batch selanjutnya ya. Batch yang sekarang lagi jalan tuh kelas web juga. Ini sebenarnya lagi jalan, nanti batch selanjutnya kan ada lagi di kelas automation. Atau kalau teman-teman mau ke membership silakan ke membership. Ini kan sistemnya kan bulanan kalau di sini. Cuman ya tergantung kebutuhan. Misal teman-teman mau apa segala macam ya isinya juga video sih. Terus kalau ada meeting paling per bulannya aja kayak gitu. Per bulan ada meeting kayak gini-gini lah. Lebih. Tapi kalau misalnya mau belajar mandiri teman-teman cari ke webnya Obat Framework. Bang, iklannya langsung masuk. Ini saya kasih tahu dulu classautomation.com nih kalau yang mau aja. Emang pemain tuh. Kalau yang mau aja itu. Kalau enggak apa-apa. Ini membership. Kalau ini membership. Yang murah-murah 50.000 udah bisa ikut member. Gitu. Terus ini kalau saya mau belajar Obat Framework dari web langsung. Coba-cobain aja ini mah. Terus kalau misalnya saya ada video Obat Framework tapi yang dulu banget. Yang dulu banget. Di YouTube saya ada. Nggak tahu sih, mungkin YouTube lain ada yang bahas obat framework aja, yang Indonesia saya lupa. Tapi kalau YouTube luar sih banyak, harusnya banyak. Ya YouTube teman-teman kita yang dari India gitu, itu banyak tuh. Kalau mau belajar sendiri silakan. Ya saran saya sih kalau mau belajar obat framework, belajar dari basic Python dulu aja. Kenapa? Memang terlihat kalau misalnya obat framework kan gini ya, bahasa apa sih ini, tulisannya kayak gini doang, kayak bahasa Inggris gitu kan. Dan kan bahasa Inggris, bahasa Sunda juga gitu masukin, bahasa Indonesia juga masukin gitu. Cuman kalau misalnya kita belajar Python juga, kalaupun mentok misalnya di sini nggak ada nih, aduh nggak bisa pakai lagi. Misalnya library-nya nggak bisa pakai, akhirnya kita bisa bikin library sendiri pakai Python. Gitu. Terus masukin jadi RBF. Kita upload deh. Terus orang pakai, senang kita. Intinya sih gitu. Nggak terlalu rumit sih, harusnya nggak terlalu rumit. Kalau memang ada basicnya juga. Tapi kan kadang yang digadang-gadang kan, oh pakai RBF nggak bisa ngoding pun bisa. Siapa itu? Nah, jadi gitu ya, kita bisa pakai RBF. Sebenarnya kalau misalnya mau dibikin jadi testingan ya silakan, di sini kan udah jadiin test case gitu kan. Terus di sini juga langsung ada tes, pass, fail segala macam, langsung secara otomatis jadi reportnya jadi Obat Framework gitu ya. Kalau misalnya mau ada assumption segala macam bisa tambahin aja di sini gitu. Ya. Misalnya mau tambahin misal gitu ya, ini pakai yang tadi yang gampang nih, pakai Windows aja dah. Windows, terus kita nggak pakai open application tadi, Windows Search gitu kan, Windows Search atau Windows Run ya, misal tadi kalkulator gitu kan, terus klik seven, habis klik seven terus klik apa tadi, salah lagi ID gitu ya. Ini 6 seven button gitu kan, mesin lagi atau tadi kan, alah mana sih,
Plus button. Terus sama dengan gitu kan, equal button. 7 tambah 7 sama dengan 14 gitu kan. Kita bisa langsung ngelakuin assertion-nya ya, tinggal teman-teman bikin variable result aja gitu kan, misalnya result, terus masukin ambil apa sih, kalau misalnya tadi kan di desktop ini kan gini, result, kita ambil teksnya kayak gini kan, berapa panjang gitu. Kalau di robot tuh harusnya sih nggak panjang ya, misalnya sini result, kita ambil atributnya aja, get atribut API Windows kan, lokatornya apa gitu kan, dulu kita apa ya, calculator result ini kan, terus atributnya misalnya ini name gitu ya, tau lah anggap kayak gitu lah. Terus kita mau kok tes name dah, name auto edit. Nah, terus di sini ya tinggal pakai should be equal atau gimana gitu kan banyak nih bawaan dari robot udah ada nih assertion segala macam, misalnya should be equal atau apa, misalnya yang berarti kan kita bandingin antara dua variabel kan, misalnya variable result ini kita bandingin sama display apa sih tadi, display is 7 tambah 7 14 misalkan, display is 14 gitu ya, harusnya kayak gitu sih. Ini kalau mau dibikin jadi testing gitu misal. Bang, nanya bang. Hmm. Kenapa setiap penulisan harus pakai tab bang di situ bang? Di mana tuh? Klik tab, ID 67 button. Terus bawahnya klik tab. Kalau di sebenarnya sih nggak mesti tab bang, 2 spasi yang penting, 2 spasi. Emang udah dari RBF-nya penulisannya harus begitu, 2 spasi. Cuman saya tuh biar rapi aja jadi tab. Memang dari sananya gitu ya? Jadi kayak sebenarnya kan ini function kan, klik, kalau di Python kan klik kurung buka tutup gitu kan, terus langsung argumennya apa gitu kan. Nah kalau di sini tuh buat klik karena dia bentuk ke texting itu kalau di RBF kan, jadi buat menyatakan ini adalah value atau argumen dari functionnya tuh begini. Misalnya nanti ada yang argumen butuh 2, tambahin lagi sini. Tuh, kayak gitu, karena klik locatornya apa, dia pakai minimal 2 spasi. 1 spasi nggak bisa. Emang udah bawaannya dari sana. Define-nya berarti pakai itu ya dia untuk baca berikutnya. Betul. Kayak gitu. Okay. Walaupun kita buka nih jadi Python. Kalau kita buka jadi Python nih. Asliannya. Dah kan. Gitu. Apa nih? Untuk integrasi dengan aplikasi manajemen proyek seperti Jira bisa juga. Jira bukannya di web ya? Nggak tahu saya. Emang ada Jira yang diinstal ya? Ada nggak sih bang? Nggak tahu nih saya ini. Bang Jamal atau siapapun yang pakai Jira. Setahu Jira di web. Iya kan di web. Kalau di web pakai Selenium aja. Jira bot kan? Nah pakai Playwright aja kalau Jira. Tapi buat apa? Ngebuatin Jira buat apa? Kalau Jira, mungkin gini kali ya. Mungkin mau ngebuatin testernya Jira kali bang. Iya kali ya. Misalnya hasil resultnya mau hasil result lagi. Resultnya mau dimasukin ke Jira. Gimana gitu? Itu mah Jira ada API-nya. Hit aja API-nya. X-ray ya X-ray. Pakai X-ray bisa. Ya cuman hit aja API-nya beres, itu lebih cepat.
Apa nih Selenium aja bang, pemain lama lu kayak. Ini di luar kan lagi ribut apa? Selenium mau playwright. Bebas mau pakai yang mana aja. Kalau Selenium ya lebih luas, penggunaannya lebih banyak. Apa ya? Library-nya lebih stabil. Playwright kan pemain baru beberapa tahun kan dia di sini. Ya memang lebih cepat gitu kan. Memang lebih cepat, tapi kadang-kadang ada butuh apa namanya barang kan, ada update-nya ya segala macamnya gitu. Tungguin aja, sabarin aja gitu. Ya kalau pakai Selenium silakan Selenium, pakai Playwright ya silakan pakai Playwright, pakai Robot Framework silakan pakai Robot Framework. Playwright itu aslinya TypeScript ya, aslinya TypeScript bukan Python teman-teman. Jadi misalnya pakai Playwright lebih enak langsung pakai TypeScript. Di Python juga bisa kan bang? Bisa, cuman aslinya dia TypeScript. Saya pernah nyobain sih skitnya, ada kalau saya di konten YouTube lagi, lupa YouTube apa IG ya. Saya nyobain dengan case yang sama, Playwright yang TypeScript sama Playwright yang Python, siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih stable. Beda sih, beda 2 detik. 2 detik, ya nggak usah dipikirin lah 2 detik. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Memang biasa pakai Python silakan pakai Python. Kalau biasa pakai TypeScript silakan pakai TypeScript. 2 detik doang sih. Tapi 2 detik kalau banyak lumayan sih. Lumayan. Kalau banyak lumayan. Makanya dibikin paralel aja tesnya. Gitu. Kalau mau testing ini. Kalau konteksnya bukan testing, Selenium aja lah. Playwright itu JS yang jaga Python dong? Enggak. Playwright itu gini. Terus Selenium juga awalnya tuh Java. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Cuman portingannya banyak, jadi bisa pakai Java, bisa pakai di Ruby, bisa dipakai terakhir bisa di Python gitu. TypeScript juga kayak Selenium bisa tuh. Gitu. Playwright itu awalnya TypeScript bukan JS bang. TypeScript terus di JS bisa, di Python bisa gitu. Ini kan ya driver kan lah gitu. Framework Playwright itu gede sama kayak Selenium. Bisa di berbagai bahasa. Tapi nggak bisa dicampur. Awas aja Tergantung dicampur. request lah ya. Iya tergantung perusahaannya mau pakai apa. Perusahaan pakai itu ikutin aja udah. Iya, nggak bisa ngebantah. Bisa ngebantah. Gitu. Ada lagi. Nanti teman-teman yang dipakai pakai Python kita emang sini. Pakai apa macOS bisa dibantu ya, yang RPA desktop kali aja gitu nemu cari dapetin elemennya gimana. Temen saya cari-cari juga, misalnya nanti saya nemu, saya share di grup PyAuto ID ya. Caranya. Ini catatan MD-nya saya rapiin. MD-nya saya rapihin, terus desktop.robot saya rapihin, nanti saya taruh di GitHub aja, nanti GitHub-nya saya repositorinya saya share di grup atau mungkin di email teman-teman yang daftar, saya bakal emailin mungkin lewat PyAuto ID, bisa ya Bang Evi? Ya, listnya ada kan teman-teman yang daftar? Siap, ada. Oke, thank you Lin, thank you Lali. Dah gitu aja sih dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan tanya. Tapi kayaknya waktunya sudah cukup malam. Kasihan Bang Eri. Beda. Oh, ada yang di NTT loh tadi. Beda 2 jam sama kita, udah jam 12 lewat. Di jam 11 sih. 11 lewat ke jam 12. Gitu aja. Dah dari saya segitu aja dulu. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Bang Uno atas materinya. Sebelum kita tutup, gimana kalau kita foto dulu untuk dokumentasi nih? Yang fotoin siapa nih? Yang punya kamera bisa dinyalain untuk foto bersama. Oh iya, saya nyala nggak sih kameranya? Mati ya lupa. Pakai baju dulu. Astagfirullahaladzim, Bang Wis dulu. Bentar. Kamera kayak saya kedip-kedip lagi. Aduh, Bang Jamal nggak pakai celana, pakai sarung kali ini.
Buat apa juga bang? Nggak apa-apa bang. Nggak pakai celana nggak kelihatan bang. Bentar, kamera saya astagfirullahaladzim. Bentar, saya reload dulu ya. Nah, ini nyala nih. Siapa yang screenshotin tuh? Bang Evi Masih dah. ada lagi. Tunggu yang mau open kamera. Oke, udah ya kayaknya. Jangan ada yang kena HMPV lagi ya. Cepet aja yang kena. Bang Lumayan nih dipampang nanti fotonya. Yoi. tadi kebalik. Oke. Kita foto bareng. 1, 2. 1, 2 doang. Oke. 3-nya mana? Kering nih. Udah Kali belum? lagi ya. Kali lagi ya. Aduh. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Jangan lupa besok Selamat Sabtu. libur, long weekend. Selamat bertemu di webinar selanjutnya. Selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih semuanya ya. Mohon Thank maaf you, thank suaranya you. Ya, ada. terima kasih. Ditunggu sharean fotonya. Siap. Selesai. Keren, keren Mas, keren. Matiin rekaman dulu.